Beliau adalah ex finance manager dan juga pernah menjadi ex leader MLM yang kini sudah memiliki penghasilan lebih dari 1 miliar per tahun dan sudah memiliki aset bisnis lebih dari 20 miliar. Mari kita panggilkan MD IT Bintang 1 kita, Ibu Kristiana. Halo, Ibu Kristiana. Halo, Ibu Kristiana. Apa sudah bersama kita? Halo, Ibu Kristiana. Mungkin agak sedikit ada gangguan ya, Bapak Ibu. Ya. Selamat malam, Bu Sri. Halo, Ibu Kristiana. Apa kabarnya, Bu? Baik. Gimana kabarnya, Bu Sri? Baik juga, Ibu. Luar biasa. Oke, Bu Kristiana, silahkan untuk tempat dan sharingnya. Ya, baik. Selamat malam, teman-teman para New Univisioner seluruh Nusantara. Apa kabarnya? Gitu ya. Perkenalkan ya, tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Sri. Perkenalkan, nama saya Cindy Oribella Raharja. Ya, saya biasa dipanggil Kristiana. Saya menjalankan bisnis ini bersama pasangan saya, Pak Adi Guna Design, biasa dipanggil Pak Adi Guna. Dan saya berdomisili di Jakarta. Ya, latar belakang saya dulu kuliah dan lulus dari Universitas Bina Nusantara. Ya, dan kemudian saya yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Sri, ya, latar belakang pekerjaan saya pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, ya, sebagai seorang finance accounting manager. Ya, saya bergabung di bisnis ini di tahun 2007 ya, teman-teman ya, udah lumayan cukup lama lah ya. Dan saya hadir dan dikenalkan bisnis ini dari sponsor saya, mentor saya yang awalnya mereka itu bukan sahabat, bukan teman, apalagi keluarga, ya, tetapi orang yang tidak saya kenal sebelumnya, yaitu Double Diamond DP dan MDIT Bintang 4, Bapak Henderson dan Ibu Hansila. Ya, saya sangat beruntung sekali ya bertemu dengan beliau berdua. Kenapa, teman-teman? Sorry, sebentar ya, saya sambil share sebentar ya. Oke. Ya, ini dia mentor saya ya, Pak Henderson dan Ibu Hansila ya. Nah, saya merasa saya sangat beruntung bertemu dengan beliau berdua di tahun 2007 ya, karena kami berdua ini adalah orang yang tidak suka ya jadi agen, apalagi bisnis asuransi nggak pernah kepikir lah ya. Tapi terus terang teman-teman, ketika kami bertemu dengan beliau berdua di tahun 2007 ya, itu kami sedang mengalami financial disaster gitu ya. Kami sedang mencari jalan keluar, mau cari bisnis yang baru gitu ya, bisnis yang bisa memberikan kami income yang cukup besar ya, tapi terus terang pada saat waktu itu kami tidak punya modal yang cukup gitu ya. Nah, saya bertemu dengan beliau berdua. Beliau juga tadinya nggak menawarkan menjadi agen atau pebisnis asuransi, enggak. Tapi beliau berdua membuka mindset saya mengenai menabung. Ya, jadi saya lagi mikir ya, boro-boro menabung untuk hidup sehari-hari aja sulit gitu ya. Gimana caranya? Nah, akhirnya ngobrol gitu ya. Nah, waktu itu saya juga mikir gitu ya. Sekolah susah-susah gitu ya. Ya menurut saya dibilang sekolahnya gampang banget ya, enggak juga ya gitu. Sekolah susah-susah jadi agen asuransi, jadi pebisnis asuransi, apa sih gitu ya. Nah, pertanyaannya jangan-jangan cuma saya doang ya, teman-teman di sini boleh juga ya sambil ngechat ya. Teman-teman di sini ada nggak sih yang punya cita-cita menjadi seorang agen atau seorang pebisnis asuransi? Atau cuma saya yang nggak punya cita-cita dan keinginan untuk menjadi seorang agen atau pebisnis asuransi? Tadi kalau Bapak Ibu ikuti acara ini dari awal ya, tadi kita sudah dipresentasikan oleh presenter kita yang luar biasa, Ibu Rinantika dari Yogyakarta ya. Itu komisinya ada yang tus juta sampai yang miliar-miliar gitu. Tapi kok herannya nggak punya cita-cita jadi agen asuransi, padahal uangnya banyak. Gitu
gitu ya. Nah, itu karena kita kurang informasi. Ya, kalau menurut saya begitu. Karena saya dulu juga seperti itu. Ya. Nah, jadi cerita punya cerita, akhirnya ya kami mengambil sebuah keputusan yang berat ya. Menurut saya berat karena kami tidak punya cita-cita dan keinginan untuk ataupun suka dengan bisnis asuransi, sehingga menurut saya itu sebuah keputusan yang sangat berat gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang sama Pak Adi, ya udahlah kita cobalah bisnis ini, siapa tahu bisnis ini bisa membantu kita keluar dari financial disaster yang kita alami. Mana tahu ini jawaban dari doa yang setiap hari kita kasih ke Tuhan gitu ya, yang kita minta ke Tuhan bagaimana jalan keluarnya. Nah, akhirnya kami bergabung. Nah, pada saat itu di 2008 kami mendapatkan seorang nasabah yang pertama kali. Tapi waktu itu komisi kami hanya 60.000. Saya lagi mikir 60.000, bagaimana caranya uang 60.000 hidup di Jakarta, roda kehidupan rumah tangga harus berjalan. Akhirnya saya bilang sama Pak Adi, waktu itu kita bagi tugas lah. Kamu coba jalani bisnis ini dengan serius gitu ya, bangun dengan sangat serius, ikuti apa yang harus dilakukan, apa yang diarahkan oleh Pak Henderson dan Ibu Hansila, dan saya harus bekerja dulu gitu ya. Kenapa? Karena saya butuh income fix, ya, butuh income fix. Akhirnya saya bekerja, ya saya kerja juga bukan iseng-iseng bekerja ya, saya juga sangat serius bekerja, walaupun saya udah tahu gitu bahwa saya bekerja ini untuk cari uang, ya bukan cari jabatan yang tinggi, bukan gitu loh. Memang murni saya cari uang gitu. Jadi saya serius bekerja sampai di titik di tahun 2014 itu saya 2013 lah ya, tepatnya 2013 itu income saya udah 2 digit ya. Nah 2 digit, terus saya lagi mikir nih kayaknya saya harus mengambil sebuah keputusan besar gitu ya. Kenapa? Karena Pak Adi sudah mulai mengajak saya untuk bersama-sama menjalankan bisnis ini. Dan waktu itu saya juga waktu awal-awal kami jalankan, apa iya sih bisnis asuransi atau bisa menghasilkan uang yang cukup besar ya. Tapi ternyata Pak Adi dengan income yang pertamanya hanya 60.000, di tahun 2013 itu income-nya lebih besar daripada saya gitu. Walaupun kita sama-sama 2 digit gitu ya. Jadi saya pikir wah ini luar biasa bisnisnya gitu ya. Jadi di tahun 2014 itu saya mengambil sebuah keputusan besar. Akhirnya saya mengundurkan diri sebagai Finance Accounting Manager dan saya full time membantu Pak Adi untuk mengembangkan bisnis kami di sini ya. Nah, ini pencapaian yang kami dapatkan di bisnis ini ya dari 2008, dan akhirnya kami direcognize sebagai seorang MD IT ya. Tadi mungkin Ibu Sri udah jelaskan ya, mempunyai penghasilan minimal 1 miliar per tahun ya di tahun 2016. Ya, jadi saya pikir-pikir ya, kalau saya flashback ya, kalau saya masih kerja di 2014 sampai di 2016, apa ya sih income saya dari tempat pekerjaan saya itu bisa seperti ini. Bukan bekerja itu jelek gitu ya, bukan. Bekerja itu sangat bagus gitu ya. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih bagus lagi, kenapa enggak gitu ya. Nah, saya sangat bersyukur waktu itu kami berdua berani mengambil keputusan-keputusan besar ya, menurut kami berdua. Dari nggak suka dengan asuransi, anti asuransi, terpaksa kami harus ambil keputusan harus menggeluti bisnis ini. Kemudian saya punya income 2 digit dan saya juga harus memutuskan untuk full time di bisnis ini. Karena sebenarnya waktu itu posisi saya di kantor enak ya. Artinya saya punya income sendiri, terus saya mau beli apa aja terserah saya gitu ya. Wah, pokoknya enak lah gitu. Dan saya harus melepaskan itu waktu itu. Nah, tapi luar biasa teman-teman. Yang saya dapatkan lebih dari itu ya, karena dengan saya berhenti bekerja, saya juga mendapatkan perjalanan ke luar negeri. Nah, jadi teman-teman kalau di kantor, saya dulu waktu awal-awal ya, sebelum 2014 itu, Pak Adi kan beberapa kali dapat penghargaan untuk pergi ke luar negeri. Saya kadang diajak gitu ya, tapi kan kalau di kantor, cutinya cuma bisa 12 hari. Sampai di satu titik pernah saya udah dibeliin tiket untuk ikut cruise, tapi cuti saya habis. Wah, itu saya pusing 7 keliling untuk ngajuin cuti ya, sampai akhirnya saya minta yang namanya unpaid leave. Sampai saya dibilangin sama bos saya, unpaid leave itu untuk orang sakit atau kuliah gitu, bukan untuk jalan-jalan gitu ya.
Tapi ya sudahlah gitu ya, saya dalam hati oke, ini terakhir lah ya minta unpaid leave gitu ya, karena mungkin saya nggak akan di sini lagi gitu ya. Nah itu juga sebuah kesulitan ya ketika kita bekerja, apalagi kalau misalnya teman-teman mempunyai profesi yang seperti saya, finance accounting, itu nggak mudah untuk biasanya mengambil cuti ya, karena pekerjaannya kan selalu tiap hari rutin dan banyak hal yang harus diselesaikan. Ya, jadi saya merasa, wah, di bisnis ini luar biasa, dapat perjalanan ke luar negeri, kebebasan waktu, ya. Nah, ini salah satunya kami waktu itu pergi ke Jepang, ya. Gak pernah kebayang ya teman-teman, kami bisa pergi ke negara Sakura, dan ini perjalanan kami ke Eropa, ya. Kami punya keinginan, punya impian, pengen jalan-jalan ke Eropa, tapi kalau hitung-hitung biayanya nggak kebayang ya, gitu ya, karena menurut kami cukup besar, gitu ya. Nah, ini kami juga pergi ke Eropa waktu itu. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman ada yang bener nggak sih Allianz Arena ada apa enggak gitu ya. Kami sudah pernah foto di sana. Ya, kami sudah pernah pergi ke sana. Nah, dan juga di samping itu, nah ini foto kami di Volendam ya. Dan kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, Pak Adi Guna ini hobinya mobil. Jadi hobinya ganti mobil, suka naik mobil gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu mobil-mobil impian Pak Adi yang berhasil kita wujudkan ya. Nah ini juga ya kami sangat bersyukur ya bahwa kami juga bisa merasakan dari hasil keringat kami sendiri, kami boleh membeli mobil impian kami. Kemudian mengapa saya kok kalau dihitung-hitung dari 2007 sampai hari ini hampir 13 tahun kami berada di bisnis ini, ya. Kami hampir di bisnis ini hampir 13 tahun ya. Tetapi kenapa saya tetap serius dan bersemangat menjalankan bisnis ini ya? Karena Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali ya. Saya nggak terasa ya setelah saya kurang lebih 13 tahun di bisnis ini, saya mempunyai bisnis di kurang lebih 7 kota. Ya. Kalau kotanya Jakarta, Bogor, Bandung mungkin ya oke, gitu ya. Tapi itu kota yang biasa kita dengar gitu ya. Tapi bahkan saya bisa mengembangkan bisnis ini sampai di kota-kota di luar kota Jawa ya, sampai ke Sumatera. Jadi ada kami juga mempunyai bisnis sampai di kota Sumatera Selatan, di kota Pagar Alam ya. Nah, seru di bisnis ini, teman-teman. Bisnis ini bisnis sendiri ya, karena kita mau capainya apa, mau settingnya gimana, mau omsetnya seperti apa, itu semua kita yang set. Terserah kita. Tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Bisnis sendiri tapi kita nggak sendirian. Ya, kita punya mentor, ya, kita punya tim kerja, ya, terus kita punya juga partner-partner bisnis yang mengerjakan bisnis ini bersama-sama, gitu loh. Jadi sangat memungkinkan bagi kita untuk punya bisnis ini semakin lama semakin besar dan punya di banyak kota, ya. Yang kemudian juga hal yang saya kenapa saya tetap bersemangat itu adanya pengembangan kepribadian. Ya, jadi tadi mungkin dari pembicara sebelumnya Bapak Ibu juga udah dengar, kita juga berinvestasi dari leher ke atas, gitu ya. Ada banyak hal yang kita alami karena kita berhubungan dengan banyak orang. Nah, kemudian penghasilan tidak terbatas. Yang tadi saya bilang Bapak Ibu, hari ini di Allianz kalau Bapak Ibu lihat ya, mungkin ada di koran Kompas biasanya ya. Itu ada orang yang punya penghasilan dari bisnis ini 22 miliar bahkan sampai 30 miliar setahun Bapak Ibu. Ya, apakah ada yang bisa bilang saya nggak bisa punya penghasilan 30 miliar hari ini? Nggak mungkin, nggak ada yang bisa membatasi itu. Kenapa? Buktinya sudah ada. Karena buktinya yang sudah punya penghasilan 30 miliar sudah ada. Ya, kemudian yang satu hal yang juga sangat menarik buat saya, yaitu bisnis ini bisa dimulai tapi nggak bisa dihentikan Bapak Ibu. Ya, dan bisa diwariskan. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan presentasi dari awal dan tadi beberapa pembicara juga ya sudah dikatakan bahwa bisnis ini bisa diwariskan. Jadi bayangin Bapak Ibu, kalau hari ini kita mulai bisnis ini dari sekarang gitu ya, dan Bapak Ibu sudah punya tim,
bisa nggak hari ini saya bilang sama tim saya, ayo kamu jangan jalani lagi bisnis ini nggak bagus, nggak mungkin. Karena mereka juga sudah menikmati bagaimana punya income yang stabil di sini, ya apalagi di masa pandemik seperti ini ya. Tadi kita udah dengar ya, tadi mungkin ada Bu Desi yang bilang seorang pengusaha income-nya turun 90%, kebayang nggak sih? Gitu. Kalau omsetnya aja turun 90%, apalagi income, padahal biaya hidup kita nggak berkurang. Saya juga punya saudara, dia seorang dokter gigi, saya ngobrol sama dia bilang apa, selama pandemik dari bulan Maret, Februari, sampai bulan April, income-nya turun 70%, karena dia nggak bisa praktek. Ya. Dan dia bilang gini sama saya, kebayang ya, dia bilang, income turun 70%, tapi masalahnya satu nih, tagihan dan sekolah anak-anak bayarnya tetap full, nggak ada yang diskon, dia bilang gitu, boro-boro diskon katanya. Jadi dia bilang nggak bisa, kita memang harus berani praktek, karena kan waktu itu saya bilang, kok kamu udah mulai praktek gitu. Ya, jadi sangat menarik di bisnis ini. Ya, nah teman-teman, ada sedikit juga yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, bahwa kita harus berani ambil keputusan, dan yang paling penting itu adalah hal pertama yang harus kita berani ambil resikonya. Kenapa? Karena menurut saya yang namanya masalah itu tidak akan pernah tidak ada. Jadi kalau orang nanya gitu ya ke saya, kapan waktu yang tepat untuk bergabung di bisnis ini? Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada waktu sekarang. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena gini, saya kayak contoh misalnya kita ngajak orang nih ya, ada orang bilang saya nggak passion jalanin bisnis ini gitu ya, saya juga nggak passion, saya juga nggak suka. Orang saya kuliah aja ya, kalau teman-teman tahu ya, biasanya di angkatan saya di tahun 92 itu teman-teman saya nggak ada yang kuliah di BINUS loh. BINUS itu masih STEMIC, sekolah tinggi informatika, belum jadi universitas. Dan biasanya teman-teman saya nggak mau milih itu, mereka milihnya universitas yang terkemuka lainnya gitu ya. Jadi itu tidak menjadi pilihan. Tapi akhirnya saya terpaksa masuk ke situ. Kenapa? Karena orang tua saya bisa membiayainya ke STEMIC. Tapi hari ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana besarnya BINUS ya. Saya bangga juga ya. Hari ini BINUS luar biasa. Gitu. Nah itu contohnya. Nggak passion ya nggak passion, nggak suka ya nggak suka. Tapi kita coba jalani gitu ya. Karena kita berani mengambil keputusan dan menjalankan konsekuensinya. Kemudian yang kedua nih Bapak Ibu, biasanya kan kita sering dengar ya, kalau kita mau coba usaha, kita mau coba apa, ada pembisiknya. Nanti kalau kamu coba nggak berhasil gimana? Nanti kalau kamu coba teman-teman kamu ngomong gini gimana? Gitu. Ya kan, biasanya kan ada itu. Kita sebut mereka sebagai pencuri impian. Nah teman-teman, kabar gembiranya pencuri impian itu biasanya dari orang terdekat. Ya, dari orang terdekat. Nah, kalau ini tadi kan kita bicara pembicaranya semua ibu rumah tangga. Pasti saya yakin pembisiknya itu biasanya kalau nggak pasangannya, anaknya. Mama kok pergi terus? Kok mama nggak temenin aku? Kok mama nggak bantuin aku bikin PR? Pasti begitulah kira-kira. Ya, jadi bukannya mereka mau membatasi kita, tapi mereka juga butuh perhatian, gitu ya. Jadi kita tinggal mengatur bagaimana quality time, daripada juga kita nggak melakukan apa-apa, nggak berbisnis di rumah, tapi sambil jaga anak, sambil telepon, ya sama juga, gitu ya. Nah, saya juga menjalankan bisnis ini bukan tidak ada kendala, ya. Jadi kayak saya sama suami saya, kita sudah menjalani pernikahan sekian lama, gitu ya. Kami belum dikaruniai anak. Ada orang yang bilang sama saya, pantesan Bu Cindy bisa sukses di bisnis ini, enak banget ya. Kalau mau keluar kota, tinggal angkat koper berangkat, nggak ada anak-anak yang harus dipikirin apa sebagainya. Ya bisa benar bisa enggak, cuma pertanyaannya kalau itu enak kamu mau tukeran sama saya enggak, gitu kan. Enggak banyak orang juga yang mau bertukar tempat dengan saya gitu kan. Nah jadi saya pikir ya berarti selalu hal-hal seperti itu akan ada. Dan yang terakhir itu yang memang menurut saya kadang-kadang ya saya ketemu gitu ya, misalnya teman saya ajakin di bisnis ini, terus dia bilang, aduh Sin repot, anak masih kecil. Ya kan, biasanya ini kalau dulu kan kalau anaknya baru 3 tahun, 4 tahun kan baru mulai jalan, mulai sekolah lah ya, mulai sekolah TK, mesti didampingi.
Nah, coba deh, kalau ketemu lagi deh, biasanya mereka ngomong gini, nanti deh kalau anak gue udah gedean, gue udah bisa tinggalin, dia bisa les, ada guru lesnya. Coba datengin lagi deh, setelah 4-5 tahun, mungkin anaknya udah kelas 5-6 SD, dia bilang apa? Aduh, anak gue mau ujian, gue mesti tungguin. Ntar kalau dia nggak lulus gimana? Habis itu, biasanya anak-anak akan memasuki fase berikutnya. Wah, anaknya udah remaja, kalau nggak ditungguin, nggak dijemput sekolah, apa segala. Ya, jadi setiap fase itu ada kesulitannya. Tapi hari ini bukan masalah kesulitannya, tapi bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut. Jadi teman-teman, ya, saya yakin saya juga mewakili para pengundang teman-teman hari ini. Kami hanya ingin membuka pandangan teman-teman untuk melihat sebuah peluang. Hari ini sayang sekali kalau kita melewatkan peluang yang lewat di depan mata kita. Dan hari ini tanpa ya suka tidak suka, kita dihadapkan pada satu kenyataan bahwa memang kita harus mengikuti sebuah perubahan. Contohnya di pandemik ini mungkin banyak ibu-ibu yang biasanya enak banget ya, ada mbak, ada guru les, nggak harus tungguin anaknya sekolah. Hari ini harus mendampingi anaknya sekolah. Kenapa? Karena online semuanya. Yang ngajarin di rumah harus ibunya bilang gaptek, nggak bisa bilang gaptek. Kenapa? Karena sekolah juga nggak mau tahu, pokoknya upload, kan gitu. Ya, dan kita dipaksa oleh keadaan tanpa bisa milih. Jadi teman-teman, jangan sampai kita dihadapkan pada pilihan itu. Tapi hari ini saya hanya berbagi, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pandangan baru buat teman-teman, sehingga ketika melihat ini juga melihat sebagai sebuah kesempatan.